Halo semuanya, aku Mikael dan ini adalah HP terbaru dari Infinix, yaitu Infinix Note 12. Iya, langsung aja kita lihat ya, ini dusnya itu didominasi oleh warna putih, ada tulisan Infinix. Note 12 ini gede, ini AMOLED 6,7 inch Full HD Plus True Color AMOLED display. Bagian sebelah kiri Note 12, kanan Note 12, di atas tulisan Infinix. Terus di bagian belakang ini ada sedikit USP-nya, unique selling point-nya. Ini antara lain dia pakai RAM 8GB plus storage itu yang 256GB. Ada lagi nih up to 13GB, berarti itu ada sekitar 5GB untuk RAM expansion-nya ya. Connectivity itu ada GPS, Wi-Fi, Bluetooth, baterai capacity-nya itu 5000 mAh, operating system Android 12. Front kameranya 16MP, fixed focus with dual flashlight. Oh ya, ada flashlight di depannya ya. Rear kameranya itu ada 50MP plus 2MP plus QVGA with quad flashlight. Quad flashlight seharusnya ada 4 flashlight. Dia menggunakan chipset Helio G96. Networknya itu maksimal di 4G ya, masih 4G. Displaynya 6,7 inci Full HD Plus True Color AMOLED display seperti yang tadi di depan itu dijelasinnya. Dengan resolusinya itu di 1080x2400. Sensornya juga udah cukup lengkap, ada G sensor, e-compass, L sensor, proximity, fingerprint, gyroscope. Kemudian untuk ketebalannya tuh dia diklaimnya tuh 7,8 mm ya. Masih dapat chargernya itu 33 watt, flash charge, baterainya 5000 mAh, dan ya udah ada ultra night triple kamera. Udah sih itu doang. Kemudian kita langsung aja coba buka. Sebenarnya tuh gue agak bingung ya kenapa pakai nama Note-Notean, padahal ya nggak ada pennya juga gitu. Cuman ya sudah lah ya, kita buka langsung disambut oleh Infinix Note 12 dengan USB-nya. Ini langsung molos gitu ya. Ini yang warna hitam ya. Pinggirin dulu, kemudian ada pemisah, ada dolar-dolaran. Cuman ini kok beda ya. Ini untuk si apa namanya SIM card ejectornya. Ini kayak palunya Thor. Mini palunya Thor ini. Bentuknya beda sendiri ini. Yeah. Terus kita minggirin dulu, ada kartu, ada buku petunjuk penggunaan. Dan di sini ada kantong kresek. Kantong kresek. Aduh. Ini ada apa namanya? Casingnya yang cukup lembek, serba transparan, dan yes, dia cukup lembek ya, bagi samping-sampingnya ini lembek. Kemudian ada ininya nih, kabel chargernya yang USB Type A to USB Type C, dalamnya warnanya orange. Terus ada si kepala chargernya yang maksimal outputnya itu di 33 watt ya, seperti yang tadi udah dijelaskan di unique selling point-nya. Dalamnya udah nggak ada lagi. Kita tutup. Ini boxnya cukup solid ya. Kita buka langsung si Infinix-nya apa? Ininya kertasnya nih, bukan kertas sih, plastiknya. Kita coba buka ya. Iya. Terus, mengkilap ternyata. Buka stikernya yang di dalam. Ini kenapa keras banget stikernya? Ninggalin bercak pula. Pintar kita bersihin dulu ya. Ini stikernya cukup keras. Nah, masih bertanda. Capek deh. Bentar ya, gue bersihin dulu ya. Iya, udah gue bersihin ya belakang ini tadi pakai penghapus. Penghapus kayak gini bisa bersihinnya. Cuman saran mungkin buat pihak Infinix yang ngapain sih dipakein stiker yang keras banget nempelnya. Ini kan juga buat kita copot lagi ya, biar kelihatan bagus gitu belakangnya. Belakangnya ini juga lumayan cakep loh, itu ada teksturnya kayak gini, ada mengkilap. Terus di sini ada kayak lapisan glossy-nya ya, yang modelnya tuh kalau kalian lihat tuh mirip-mirip kayak modelnya Poco. Sebenarnya framenya agak lebar gini. Tapi di sini ada kameranya lensa ya. Lensanya tuh ada 3, 1, 2, 3, ada LED flash, terus ada tulisan 50 megapiksel, f1.4, 27 mm ASPH. Nggak tahu ASPH itu apaan.
ada tulisan Infinix. Kemudian kita lihat bagian bawah, ini masih ada port jack 3,5 mm, mikrofon, port USB Type-C, dan lubang keluaran loudspeaker. Kemudian di bagian kanan nih ada fingerprint scanner yang mencakup tombol button juga, ada volume rockernya. Bagian kiri ini ada si SIM card tray-nya ya. Kita lihat nih konfigurasinya seperti apa. Konfigurasinya itu triple, ada 2 nano SIM card plus 1 micro SD. Ini desain yang bagus, nggak makan tempat, bisa bolak-balik gini. Pabrikan HP lain bisa loh, contoh Infinix untuk ininya ya. Kemudian bagian atasnya itu polos, ya polos, nggak ada apa-apa ya. Terus bagian depan nih ada kamera selfie-nya, ada earpiece, dan biar kelihatan seberapa besar dagunya dan layarnya, kita coba nyalain dulu, terus coba setting dulu, habis itu kita bakal balik. Kemudian ini tampilan awal dari si Infinix Note 12 ya. Ini yang gue demen sih model-model foldernya ya, kelihatan nggak sih model foldernya itu yang besar gini, jadi kayak bisa langsung menonjol lah ya, langsung nonjol dar gitu. Ini gue sih suka ya model folder yang agak gede gini, beda dari yang lain, bagus. Terus kita coba masuk ke settingsnya, lihat di bagian My Phone. Ya, ini menggunakan XOS 10.6 di atas Android 12 ya. Ini pakai Helio G96, front kamera 16, rear kamera 50, RAM-nya itu 8GB plus 3GB. 3GB-nya itu expansion RAM-nya ya. Untuk storage internalnya itu 256GB. Kemudian ini ada satu hal yang cukup menyusahkan gua, yaitu dimana saat gua harus mencari nambahin RAM-nya itu di mana sih, virtual RAM-nya itu di mana sih? Karena di My Info-nya ini atau di My Phone ini kan ada notifikasi ini ada penulisan doang 8 plus giga, tapi nggak bisa diubah. Nah, buat pengen ngubah konfigurasi virtual RAM-nya itu kita bisa masuk ke special function, nyari yang namanya memfusion. Nah, di memfusion ini kita bisa set virtual RAM-nya dari 2, 3 sampai maksimal tuh di 5GB ya. Gitu. Jadi ya harus masuk ke ke special function. Terus kalau kita misalnya nyari di search itu iseng-iseng nyari RAM gitu yang nggak ketemu, special functionnya itu nggak ketemu di mana gitu ya. Terus yuk kita coba lihat di bagian kameranya, ini bisa ngapain aja, banyak banget kayaknya tuh. Kita lihat dari paling kiri ini ada short video. Ini ada apa nih, 0,5 1 2 kali kayaknya speednya ya, mungkin. Ini ada video, kita bisa rekam di maksimal 2K 2000, ada bokeh effect, tapi bokeh effect itu hanya bisa di 720p ya, dan ada tanda hijau di sini kalau kamera itu sedang digunakan ya. Ada video beauty juga. Nah, ini bisa maksimal di 2K 30 fps gua asumsinya ya, karena dia nggak tulisan 60 atau 24. Kalau 1080 nya tuh bisa nggak dimainin FPS nya? Nggak bisa. Di settings ini video quality 1080 70, tapi ya nggak bisa juga untuk ke 60 ya, jadi hanya bisa di 30 fps saja. Dimana untuk kamera depannya ini bisa maksimal di 2K juga, di 2K ya, 30 fps. Kalau bokeh sama balik ke 720 langsung gitu. Kemudian kita masuk ke AI cam, ada lagi AI cam, ada tulisan 50 megapiksel langsung, ada aspect ratio nya juga 1:1 full 4:3, ada mode beauty, ada mode portrait, mode super night. Ini masih bisa dikatasin lagi buat lihat, kayak ada tambah-tambahan lagi, ada AR shot, slow motion, panorama, pro, documents, time lapse. Kalau di mode pro ini cukup banyak, bisa ngatur EVS, ISO, WB, AF, sama ME. Oh, ini metering untuk cahayanya ya. Nice, cukup lengkap juga untuk pro mode-nya. Kalau kamera depannya ini bisa ya short video, AI cam, beauty, portrait, sama super night. Ini juga udah cukup oke. Ini nggak ada pro ya, nggak ada pro-nya kalau di
mode kamera depannya nih. Kemudian yuk kita lihat untuk hasil layarnya tuh seperti apa sih. Untuk hasil layarnya kira-kira seperti ini ya. Ini suaranya juga ada 2 sih, jadi cukup enak didengar. Nah, warna-warnanya juga udah bagus ya, cukup keluar, dan ini resolusi maksimalnya bisa di 1440p 60 fps. Ya untuk warna bagus kok. Oke kok. Kemudian untuk hasil keluaran suaranya kira-kira seperti ini ya. Untuk hasil keluaran suaranya itu kira-kira seperti itu, dan kalau di kuping gua sih, kalau di volume maksimal ya seperti biasa dia ada suara yang agak pecah sedikit, bassnya ada, cuman sedikit aja ya, nggak banyak-banyak, dan ini juga udah stereo atas bawah, ya atas bawah ada, atau kiri kanan ada gitu ya. Kemudian untuk suara Antutunya dia dapat di 356845 ya, untuk si Infinix Note 12 ini. Ini di Antutu 939. Terus performa untuk fingerprint unlock-nya kira-kira seperti ini ya. Nah, ya secepat itu, cukup cepat, dan ini tuh pas kayak gini nggak ada haptic feedback-nya ya. Kemudian kita cobain untuk face unlock, ya seperti itu face unlock-nya. Cepat juga. Buat kalian yang nyari NFC Infinix Note 12 ini belum ada NFC-nya ya. Jadi ya belum ada NFC-nya aja di sini. Kemudian untuk refresh rate layarnya juga ini kayaknya di 60 Hz doang, soalnya gue nggak ketemu settingannya bisa 60, 90 atau 120-nya, jadi cuma di 60 Hz doang. Iya, gue rasa sampai situ dulu ya untuk unboxing sama hands-on si Infinix Note 12 ini. Dia mengusung desain kotak yang klasik, sama ini belakangnya ini ada beda dikit sih daripada yang lain ya. Kemudian nih frame-nya itu bagian depan dan belakangnya itu agak ya nggak sama dengan frame tengahnya ya, itu ada sedikit coak ya, ada perbedaan tingginya sedikit sih. Oke, gimana, kalian tertarik nggak dengan si Infinix Note 12 ini? Mesti nggak sih gue bikinin video reviewnya buat si Infinix Note 12 ini? Coba kalian komen di kolom komentar bagian bawah. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe karena itu akan sangat mendukung buat channel ini. Terima kasih dan sampai berjumpa di video berikutnya. Dah.